kita berhadapan dengan ketua tim pemenang atau tim kampanye dari pasangan calon Bupati Kabupaten Bengkayang periode tahun 2020 periode 2025, yaitu Bapak Insinyur Martinus Kiu. Selamat siang Pak Martinus. Selamat siang Pak Yel, kawan-kawan. Berkaitan dengan sebagai ketua tim pemenang atau tim dari calon yang sudah kita ketahui bersama, Dr. Andes Herman Iko MPD dan Yohanes Pasti sarjana hukum dasar hukum. Kira-kira apa konsepnya untuk memenangkan kandidat yang menjadi salah satu kandidat yang dipasangkan oleh Partai Demokrat? Baik, terima kasih Pak Yel. Jadi saya pikir begini, 9 Desember tahun 2020 ini masyarakat akan berbondong-bondong menuju ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dalam rangka untuk memilih pemimpin yang ada di Kabupaten Bengkayang. Jadi yang pertama tentu saya menyampaikan terima kasih kepada partai, secara khusus Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa melalui kedua pasangan calon yaitu Iko dan Pasti, di mana mempercayakan saya sebagai ketua tim. Nah, tentu tanggung jawab untuk menjadi ketua tim adalah gampang, karena tanggung jawab utama dari ketua tim ini bagaimana di dalam kancah pertarungan, kancah persaingan dalam pilkada ini bisa membawakan pasangan Iko Pasti ini menjadi pemenang dalam pilkada 2020 di Kabupaten Bengkayang. Nah, tentulah kemenangan itu harapan kami tentu harus kita raih dengan penuh semangat, dengan penuh kekeluargaan, karena pada hakikatnya yang namanya pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun pilkada, itu pada hakikatnya adalah pesta demokrasi. Nah, pesta demokrasi artinya harus kita maknai bahwa setiap warga negara itu dapat menggunakan hak pilihnya dengan bertanggung jawab, ya, dengan penuh sukacita, dengan penuh riang gembira. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini tentu sebagai ketua tim saya pasti akan berusaha untuk semaksimal mungkin untuk meraih kemenangan itu dengan penuh etika. Ya, etika dalam arti kita tidak boleh misalnya di media-media saya meminta kepada tim kita untuk tidak menyerang pribadi, tidak membuat hal-hal yang bertentangan dengan perundang-undangan, terutama berkaitan dengan IT, undang-undang IT. Nah, oleh karena itu memang tugas kita memang yang pertama itu di tim itu bagaimana kita menyiapkan seluruh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon. Nah, kemudian kita ini kan menata tim, baik itu mulai dari kabupaten sampai dan seterusnya, artinya membentuk jaringan. Nah, kami sangat berkeyakinan itu sangat penting. Ya. Yang pertama tentu harus didahului dengan semangat, karena Iko Pasti ini diusung oleh dua partai politik besar di Kabupaten Bengkayang, baik itu Demokrat maupun PKB. Tentu kami di internal harus perkuat dulu kebersamaan, sepemikiran, satu pemahaman, satu tujuan, sehingga apa yang kita cita-citakan itu bisa terwujud untuk kemenangan Iko Pasti. Karena memang kalau kita berbicara dalam konteks pilkada, kita ini kan bukan berbicara bagaimana Demokrat menjadi besar, PKB menjadi besar, partai lain menjadi besar, tapi kita ini adalah bagaimana kita melalui partai politik itu memberikan kontribusi ya yang sebaik-baiknya untuk Kabupaten Bengkayang. Artinya semuanya muaranya pada bagaimana upaya kita untuk mensejahterakan masyarakat Bengkayang. Mungkin Pak Kiu, bahwa interpretasi daripada kemenangan tersebut tentunya kan memiliki strategi ya. Atau mungkin Pak Kiu bisa menyampaikan bahwa atau bisa mengutarakan tentang strategi apa yang harus dilakukan dan setiap kecamatan itu diperlukan berapa orang sih? Ya, jadi strategi itu yang pertama tadi bagaimana kita memaksimalkan jaringan ya, sampai ke setiap TPS.
Nah, kemudian kalau jumlah nanti kita akan menyesuaikan. Artinya kalau tim itu di Kecamatan Montrado misalnya yang jumlah pemilihnya hampir 30.000 kan pasti timnya pasti akan lebih gemuk dibandingkan mungkin di kecamatan-kecamatan lain ya seperti Bengkayang, kemudian Suci Semarang, Lembah Bawang, ya, termasuk Teriak, Sungai Betung, dan ini harus kita sesuaikan dengan pengguna hak pilih. Jadi dia pasti akan bervariasi. Nah, itu. Nah, kita ini memang pada saat ini memang kita mendukung pasangan Info-Pasti. Saya pikir kedua orang ini adalah putra terbaik dari Kabupaten Bengkayang yang harapan kita bisa membawa Bengkayang baru. Dan itu juga Pak putra daerah Kabupaten Bengkayang asli ya. Dan juga di sini ada riak-riak di luar bahwa Dede ini kan katanya sampai daya ganteng gitu. Kira-kira Pak Kiu sebagai ketua tim menyikapinya seperti apa Pak? Ya, jadi seperti ini kita hal-hal seperti itu pastilah ya yang namanya kita bagaimana kita menjual produk ini kan pasti kita menjadi keunggulan. Karena sekarang ini upaya kita yang terpenting ini bagaimana kita mencari simpati dari masyarakat. Saya yakin ya pasangan calon juga ada nilai jualnya. Pasangan A punya nilai jualnya, B punya nilai jualnya, dan kami juga pasti mempunyai nilai jual. Apa yang kami jual, saya pikir ya itu tadi kita pasti tidak berbicara masalah suku, masalah ras dan sebagainya, tetapi kita berbicara karena ini adalah politik. Politik itu bagaimana upaya kita untuk meraih simpati dengan jumlah, artinya yang harus kita kejar itu bagaimana komposisi dari 62% pengguna hak pilih yang ada di Kabupaten Bengkayang ini yang harus kita menjadi segmen yang harus kita betul-betul masuk ke dalamnya. Dan ini juga kan bagian daripada pengalaman kita juga, hasil observasi kita bahwa kita ini kan kadang-kadang yang seharusnya kita ini secara nasional kita lakukan pilkada, pilpres dan sebagainya ya kan. Akan tetapi di sini kalau kita lihat politik politik identitas itu kadang-kadang juga merupakan salah satu hal yang paling utama gitu Pak Kiu. Kira-kira kalau kita melihat di sini politik identitas yang dipakai atau di luar daripada konteks politik kolonial di sini, kira-kira Pak Kiu sendiri sebagai ketua tim menyikapinya seperti apa itu Pak? Ya, saya memang berharap barang itu muncul dari penilaian masyarakat. Karena memang tidak bisa kita pungkiri ya, kalau kita melihat dinamika politik itu baik nasional, provinsi, kabupaten itu biasanya memang senantiasa memainkan politik identitas. Ya saya pikir politik yang seperti ini, ya, kalau kita mau dikatakan dihalalkan juga tidak boleh, tapi diharamkan barang itu juga tidak boleh, makruh lah sifatnya ya. Jadi sehingga ya silakan ya barang ini tinggal masyarakat sendiri yang menilai. Intinya kita memberikan ya, pasangan ini adalah pasangan yang menurut kami sebagai ketua tim adalah pasangan yang berpotensi untuk meraih suara yang kurang lebih 62% itu. Sejauh mana legitimasi politik yang Bapak dukung dari Partai Demokrat sampai kali satu dari bupatinya, dua calon wakil bupatinya? Sejauh mana legitimasi politik di masyarakat agar bisa meyakinkan masyarakat inilah bupati kita yang punya program? Ya, jadi setiap pasangan calon pasti mempunyai apa yang disebut dengan visi misi. Visi misi program itu adalah produk yang menjadi arah nanti kebijakan pasangan calon ketika dia nanti terpilih, dan itu kan nanti akan dimuat dalam lembaran negara menjadi RPMJ, yaitu RPJM maupun RPJMD, sehingga nanti ke depan dari situlah nanti masyarakat. Tentu kita akan memprioritaskan bagaimana pencapaian visi misi itu melalui program. Jadi yang paling dominan ya, yang akan kita lakukan pada masa kampanye itu adalah bagaimana kita menawarkan visi misi dari pasangan Info-Pasti ini yang semuanya terkolaborasi menjadi satu, bagaimana itu bisa menjadi Bengkayang baru. Gitu. Ada satu pertanyaan bagi saya Pak. Diprediksikan kira-kira kantong suara nanti yang akan datang pemilihan bupati ini, pilkada ini, kira-kira Bapak memprediksikan di sekitar wilayah mana yang bisa kantong kita yang bisa meraih yang lebih membengkak begitu Pak? Ya, jadi sebagai ketua tim saya memprediksikan di semua kecamatan.
ya yang ada di 17 kecamatan ini semuanya mempunyai potensi. Asal ya bagaimana kita itu bisa meyakinkan masyarakat melalui visi misi ini, ya, sehingga masyarakat bisa menerima, ya bisa merealisasikan pasangan nanti terpilih bisa mewujudkan itu, ya kemudian pasangan calonnya juga bisa konsisten. Jadi apa yang dikatakan, yang ditawarkan melalui kampanye segala macam itu, ketika nanti beliau terpilih itu bisa diwujudkan di masyarakat. Walaupun tentu ya yang namanya politik ini kan kita pasti melakukan mapping namanya kan. Jadi mana daerah-daerah yang berpotensi untuk kita kembangkan, yang harus kita maksimalkan di situ, tentu ini harus kita genjot. Ya. Nah, kalau misalnya daerah-daerah tertentu yang kemungkinan besar dengan komposisi kependudukannya segala macam itu, ya mungkin kita akan tetap bekerja di situ, tapi ya pasti ini kita harus melakukan, karena kalau kita mau menggarap semua kecamatan juga ya memang pasti akan berat, walaupun tujuan kita semua kecamatan itu harus menang, tapi yang jelas ya memang pasti dalam bekerja kita ini kan pasti ada skala prioritasnya. Nah skala prioritas mana yang menjadi sasaran kita untuk memenangkan Infopasti ini, saya pikir itu nanti ada di beberapa kecamatan yang kita melihat komposisi penduduknya yang menurut kita masih realistis kita untuk melakukan usaha-usaha untuk meyakinkan masyarakat. Kira-kira Bapak ini optimis nggak kira-kira setiap kecamatan itu yang berapa persen lah kira-kira di yang target untuk meraih satu kecamatan itu? Saya mempunyai target Infopasti ini ya menang di Kabupaten Bengkayang itu memperoleh kurang lebih 50%. Itu target kita ya. Baik, Yu, sebagai ketua tim kita juga ingin tahu bahwa jumlah pemilih yang ada di Kabupaten Bengkayang itu sebetulnya berapa milih sih? Ya, kalau sekarang ini kan kalau kita melihat karena ini kan proses pemutahiran data pemilih ini kan masih berjalan. Kemarin KPU sudah melakukan rekapitulasi, ya, jumlah pemilihnya itu kurang lebih 170 ribu, kurang lebih seperti itulah ya, 170 ribu pemilih. Ya. Ini sudah termasuk pemilih yang pemula, ya, kemudian segala macam yang ganda segala macam sudah dilakukan pemutahiran oleh KPU. Jadi totalnya itu kurang lebih 1719, ya. Itu pemilih yang ada di Bengkayang, yang sebaran TPS-nya itu ada di kurang lebih 719 TPS yang ada di Kabupaten Bengkayang. Pesan Pak Kiyo sebagai ketua tim kampanye apa pada masyarakat supaya tidak golput? Ya, itu yang paling utama ya. Jadi kita meminta kepada semua tim ya. Yang pertama itu ya haruslah menggunakan hak pilihnya walaupun tidak ada kewajiban. Karena bagaimanapun itu adalah hak pilih kita masing-masing. Jadi pergunakanlah betul-betul apa yang sudah menjadi hak masyarakat untuk memilih pemimpinnya. Jadi jangan golput. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, sekali lagi saya juga berpesan kepada teman-teman, secara khusus di tim Infopasti ini, supaya pada setiap saat melakukan kampanye itu lakukanlah kampanye dengan cara simpatik. Artinya kita tidak boleh menyerang orang lain, tidak boleh menyasar kepada hal-hal yang bersifat privasi seseorang. Ya. Gunakanlah cara-cara yang bagaimana kita bisa menarik masyarakat itu, menjadikan masyarakat simpati kepada pasangan Infopasti ini. Baik, Pak Yu, mungkin ini yang paling terakhir bahwa sebagai ketua tim kemenangan Bapak Yohanes Masih dalam konteks 2020-2025 ini, kira-kira apa harapan dan ajakan Bapak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk duduk satu meja memenangkan Ipo Yohanes Masih? Iya, saya menghimbau ya kepada masyarakat yang pertama ya kenali dulu calonnya. Jadi jangan memilih kucing dalam karung. Setelah kenal dengan calonnya, silakan melakukan tracking apa yang sudah dia buat, apa yang sudah dia lakukan untuk Kabupaten Bengkayang ini. Nah, kalau kami yang jelas ya, Pak Ivo ini orangnya yang pertama itu adalah orang yang akademisi. Beliau pernah menjadi dosen, ya. Kemudian politikus, pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, ya. Dan beliau ini juga aktif menjadi di berbagai kegiatan sosial. Jadi beliau ini juga aktivis sosial
Nah kemudian kalau Yohanes Pasti ini kita tahu beliau pernah 4 periode menjadi anggota DPRD, pernah menjadi ketua DPRD, pernah menjadi wakil ketua DPRD. Saya pikir modal kedua orang ini sudah cukup untuk membawa Bengkayang menjadi Bengkayang yang baru. Baik, baik pemirsa, inilah hasil wawancara kita dengan ketua tim kemenangan Ipo Yohanes Pasti dalam konteks bahwa beliau juga adalah bagian daripada anggota dewan yang masih aktif di Partai Demokrat Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan optimis untuk memenangkan Ipo Yohanes Pasti dalam menyongsong Pilkada 2020-2025. Selamat sore. Sore, Bro.